kelak akan dicurahkan kepada kita roh dari atas. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun akan selalu berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan buah kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Dia hendak berbicara tentang damai? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Pewartaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, camkanlah ini: orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebenarannya tetap untuk selamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dialah yang akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh kerana kami. Sebab pelayanan kasih yang berupa pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melipatkan ucapan syukur kepada Allah. Dan kerana kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, maka mereka memuliakan Allah kerana ketaatanmu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan kerana kemurahan hatimu dalam membagi segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Maka itu di dalam doanya juga merindukan kamu
oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah atasmu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Sabda Tuhan. Syukur. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bersamamu Dan bersama rohmu. inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau kerana mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang apa yang dimintanya, dan janganlah menolak orang yang mahu meminjam sesuatu daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menyayang kamu. Kerana dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu di syurga. Sebab yang membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan orang yang baik, hujan pun diturunkannya bagi orang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah demikian daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Kerana itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam gereja Katolik, kita mempunyai banyak dokumen yang mana mengajarkan tentang perdamaian, pengampunan, dan mengasihi. Dan salah satu dokumen gereja yang paling terkenal sekali, yang sehingga sekarang digunakan di institusi pelajaran tinggi, terutama sekali di Universitas Katolik, yaitu dokumen yang dipanggil sebagai Pacem in Terris,
damai kepada bumi ataupun dunia yang tulis oleh Santo Paulus yang kedua. Dalam dokumen ini saudara-saudari, kita diajak untuk melihat kepada berbagai aspek yang mengarah kita kepada kerukunan, kedamaian. Dan kalau kita lihat sendiri saudara-saudari, rukun negara kita. Kalau dulu kita karena suruh hafal, kan masih sekolah dulu, dan sampai sekarang masih teringat akan rukun negara itu. Jadi salah satu rukun negara itu ialah kepercayaan kepada Tuhan. Jadi bagi kita kepercayaan kepada Tuhan ini adalah suatu yang mengajak kepada kita melalui kepercayaan kita kepada Tuhan. Walaupun kita berbeza agama, pahaman, dan juga kepercayaan, tetapi kepercayaan kita itu, bila kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu sentiasa mengajak kita kepada kedamaian. Dan tidak ada agama yang mengajak kepada keburukan, pertelingkahan, kebencian, peperangan, dan sebagainya. Jadi bagi kita gereja Katolik, di mana ada gereja Katolik, di sana ada perdamaian. Kenapa saya katakan ini? Karena gereja kita Katolik dikenali sebagai gereja yang sentiasa mengutamakan persatuan, perdamaian, dan juga bertoleransi antara satu sama lain. Jadi juga kita lihat saja keadaan dan situasi dalam masyarakat kita. Dan kadang-kadang kepercayaan kita kepada Tuhan ini diruntuhkan oleh hal baru yang disebabkan oleh pandangan dan pendapat sendiri yang boleh merendahkan kebebasan, kedamaian, dan juga persatuan kita. Dan jadi di dalam perdamaian itu juga, atau kepercayaan kita kepada Tuhan itu juga mengajak kita untuk memperlihatkan sifat-sifat kealahan ketuhanan yang kita sembah melalui cara kehidupan kita. Jadi di sini kita boleh lihat juga saudara-saudari, seperti kata-kata Santo James, kan? Kamu memperlihatkan iman kamu melalui perbuatan. Jadi dia katakan juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi bagi kita usaha dalam memperlihatkan kealahan ketuhanan kita ialah melalui cara kehidupan kita. Dan cara kehidupan kita inilah yang menjadi suatu garis panduan bagi kita. Bagaimana kita cara yang baru, yaitu melalui cara kehidupan kita. Orang akan tertarik, orang akan percaya kepada Tuhan yang kita sembah melalui cara kehidupan kita. Percayaan kita kepada Tuhan juga saudara-saudari mengarahkan kita seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam pembacaan tadi, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi bagi kita, keimanan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan ialah menuntut kita untuk sentiasa berbuat kebenaran, bukan ke arah kepada kejahatan. Memang dalam gereja Katolik selalu sahaja berhadapan dengan keadaan situasi yang mana melanggar hak
hak-hak asasi manusia. Sebagai contoh, bila gereja Katolik mahu supaya cara kehidupan bermasyarakat itu menghormati satu sama lain. Tapi kadang-kadang gereja harus berdiri teguh mempertahankan doktrinnya sendiri untuk tidak dipengaruhi oleh budaya-budaya yang tidak sehat. Sebagai contoh, LGBTQIA. Dan ini adalah nilai-nilai bagi kita yang melanggar apa yang dipanggil sebagai natural law, ataupun kita punya pendirian, gereja Katolik punya pendirian. Jadi kita tidak pernah akan memberi penghakiman kepada orang-orang yang seperti ini, tetapi kita menolak perbuatan seseorang yang terlibat seperti ini. Jadi jika mereka melakukan demikian atau terlibat seperti ini, kita juga tidak menghukum mereka, tapi kita menolak perbuatan mereka. Kita menghormati orang itu. Jadi itulah sebabnya apa yang dikatakan dalam Injil sebentar tadi, itu matahari, itu hujan diturunkan kepada manusia, tidak melihat sama ada orang jahat ataupun orang baik, semuanya diturunkan kepada kita. Maksudnya, bila Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan tahu kita mempunyai kelemahan-kelemahan, kita mempunyai kepribadian tersendiri, tapi Tuhan tetap menghormati kita, terutama sekali bila berhubungan dengan apa yang dipanggil sebagai kebebasan, free will. Jadi di sini bagaimana supaya kita tetap berada di dalam kebenaran itu, yaitu kita mempergunakan kebijaksanaan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Dan untuk itulah kita sentiasa berdoa kepada Roh kebijaksanaan supaya menuntun, membimbing, dan meneguhkan kita untuk sentiasa arah kebenaran itu, mempergunakan karunia kebijaksanaan itu untuk membuat pilihan yang terbaik dari kita dalam hidup kita, untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai sesuatu yang dikasihi oleh Allah kepada kita. Yang seterusnya saudara-saudari, di dalam pembacaan yang kedua yang kita dengar sebentar tadi, Satu Paulus menulis surat yang kedua kepada umat-umat di Korintus, yaitu setiap kita diberikan mandat untuk mempunyai tanggung jawab kepada satu sama lain, mengasihi satu sama lain tanpa batasan. Dan kata-kata dan nasihat daripada Satu Paulus kepada umat-umat di Korintus ini juga membawa aspek yang menyeluruh, yaitu kita mengambil peduli orang-orang yang berkekurangan. Dan kalau kita lihat dari segi perkembangan ataupun sangka-sangka yang mengutamakan prinsip mengasihi sesama ini, banyak sekali kongregasi-kongregasi di dalam gereja Katolik ini yang memberikan fokus utama mengambil peduli orang-orang yang berkekurangan ini. Jadi tidak kurangnya juga di dalam keuskupan kita juga ambil peduli orang-orang yang mempunyai ataupun orang-orang yang berkekurangan. Jadi bila kita nyatakan aspek-aspek ambil peduli orang-orang yang berkekurangan ini, saudara-saudari, salah satu poin yang begitu menarik sekali di dalam Pasca Resolusi The Human ini, dia katakan, bila kita mengambil peduli orang-orang yang berkekurangan, bukan bermaksud kita hanya tertumpu ke arah kebajikan orang itu dengan memberikan benda keperluan, tetapi aspek kerohanian juga harus diambil kira. Dan jadi kalau kita lihat bagaimana kita mengambil peduli orang-orang yang
berkekurangan ini dalam aspek kerohanian ini. Banyak sekali kalau kita lihat peranan-peranan di dalam masa kami para padri, para katekis, para pembimbing, katikatikal, Legend of Mary, kerahiman ilahi, dan semua pelayanan di dalam gereja. Dan ini semua saudara-saudari mengarah kepada keperluan, membantu dalam keperluan kerohanian kepada yang berkekurangan melalui tindakan sosial, tindakan pelayanan, dan tindakan amal kasih kita kepada sesama. Dan memang Injil saudara-saudari memutus kedua-dua pembacaan yang kita dengar sebentar tadi, dan di dalam ordo ini saudara-saudari, saya bersyukur sekali yang telah mengatur pembacaan khusus untuk hari Malaysia ini, karena yang memberikan suatu penerapan kepada kita untuk mampu melihat bagaimana kita dapat menghargai apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita umat-umat Dia. Jadi di dalam Injil yang kita dengar sebentar tadi saudara-saudari, pertama yang ditekankan yaitu mengasihi satu sama lain, bukan membenci, tetapi kita mendoakan. Dan inilah suatu hukum kasih yang sangat tidak disukai dan sukar untuk dilaksanakan. Dan setengah orang mengatakan undang-undang atau peraturan ini crazy. Bagaimana kita mau mengasihi musuh-musuh kita dan mendoakannya? Bagi manusia mungkin mustahil, tetapi bagi Tuhan kita katanya mustahil. Kita lihat saja apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bila Dia disalibkan, bila Dia dihina, Dia tidak berlaku dengan hinaan atau kejahatan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Inilah spirituality mengasihi, suatu tahap yang tertinggi sekali dalam nilai moral yang mana harus diterapkan dalam kepercayaan kita kepada Tuhan dan juga sifat-sifat kebersamaan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Perkara yang kedua yaitu mengampuni. Dan sifat-sifat mengampuni ini saudara-saudari banyak sekali diterapkan di dalam Injil. Dan kali ini juga kita melihat dalam pembacaan Injil daripada Matius ini yang mengatakan kepada kita mengampuni itu bukan suatu hal yang mustahil, tetapi suatu perkara yang merupakan proses. Sukar bagi kita untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Dan kadang-kadang kita mengatakan sukar untuk mau mengampuni. Bukan sukar untuk mau mengampuni, tetapi proses untuk mau mengampuni itu adalah suatu ke arah kepada keterbukaan hati kita. Jadi bagaimana kita dapat mengampuni musuh-musuh kita dan berdoa kepada mereka ialah kerendahan hati kita. Siapa manusia yang tidak berbuat dosa? Mana manusia yang tidak pernah berbuat salah? Kita semua menerima cahaya matahari, menerima merasakan air hujan. Maksudnya kasih Tuhan itu sentiasa bersinar kepada kita dan kita merasakan basah kuyup kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Dia menyejukkan kita, dan inilah yang menjadi prinsip bagi kita, ataupun Allah yang mengasihi kita. Allah mengasihi kita tanpa melihat ciptaannya itu, yang tetap mengasihi semua ciptaannya. Dan demikian juga bagi kita untuk mengasihi dan mengampuni.
Perkara yang ketiga, saudara-saudari, yaitu sifat kesatuan. Dan di dalam persekutuan kita, saudara-saudari, kalau kita ingat, kita punya tema pastoral yang baru, ada 4 perkara yang ditekankan itu. Dan inilah sifat-sifat kesatuan yang membawa umat-umat di persekutuan Pinial ini ke arah kepada kesatuan. Dan inilah yang kita mahu supaya melalui kesatuan itu kita dapat berjalan bersama. Jadi berjalan bersama satu di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kedua, membantu orang-orang dari segi sosial kita, sentiasa berkat kepada keperluan dan juga bantuan kepada orang-orang yang berkekurangan. Yang ketiga, yaitu pelayanan kita kepada Tuhan bukan hanya berjurus kepada panggilan di mana kita melayani, tetapi secara menyeluruh. Dan kesatuan ini juga, saudara-saudari, harus didukung dan sebagai PKB yang ada pada kita dan gereja kita ataupun persekutuan kita. PKB ini bertumbuh seperti cendawan, dan ini memperlihatkan bagaimana keperluan dan pengetahuan umat itu perlunya ada kesatuan, bukan hanya dalam keluarga tetapi dalam hidup bercommunity. Jadi inilah cara kehidupan kita, saudara-saudari, penginjilan cara yang baru melalui pelayanan kita. Jadi bila kita keluar di mana kita berada dan kita terapkan 3 perkara prinsip ini, maka kita sudah ke arah ataupun kita berada di bawah panci kemerdekaan. Kita bebas, maksudnya bebas kita melakukan kejahatan, tetapi bebas merdeka di dalam memperjuangkan apa yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita, semua ciptaan.